Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar yang berada di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke materi merawat keutuhan bangsa dan negara, ya. Nah, kita selaku warga negara yang baik, kita juga wajib merawat keutuhan bangsa dan negara. Kenapa demikian? Karena kita, para pendahulu kita dulu, nenek moyang kita berjuang untuk memerdekakan dan kita wajib untuk merawat bangsa dan negara kita tercinta. Keutuhan bangsa. Ketika rakyat dan wilayah suatu negara tetap bersatu dan tidak takut akan perpecahan, maka negara tersebut dikatakan memiliki integritas nasional. Mengapa penting? Negara yang kuat, damai, dan makmur dibangun di atas pondasi integritas nasional. Nah, untuk keutuhan bangsa, kita wajib terus bersatu, Bapak Ibu. Ya, karena kalau misalkan kita tidak bersatu, terjadinya perpecahan, itu yang akan menimbulkan tidak adanya persatuan sehingga tercerai-berai lah, ya, tercerai-berai dari satu sama yang lainnya. Ini memihak ras ini memihak agama ini memihak suku ini, ya. Itu yang jadi salah satu faktor penyebab perpecahan nantinya. Nah, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kita sesuai dengan amanat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu yang kita pegang, ya. Nah, arti penting keutuhan bangsa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ditegakkan oleh integritas nasional. Yang kedua, melindungi perdamaian dan stabilitas negara. Yang ketiga, membela negara dari bahaya perpecahan internal dan eksternal. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ditegakkan oleh integritas nasional. Ya, tadi saya bahas tidak boleh ada perpecahan dari inilah faktor ini. Kita semua tetap satu untuk menjaga keutuhan bangsa. Jangan sampai kita tercerai-berai akibat salah satu faktor yang tidak ada hubungannya dengan persatuan. Ya. Kemudian melindungi perdamaian dan stabilitas negara. Nah, kita harus ada perdamaian. Perdamaian dihasilkan dari apa? Dari musyawarah, dari berbicara. Ketika ada ketidakenakan dalam hati kita, dalam suatu organisasi, dalam suatu lingkungan, coba kita diskusikan, coba kita bermusyawarah, sehingga nantinya bakal menghasilkan mufakat. Dan perdamaian itu bahkan tercipta. Dan stabilitas negara dan stabilitas di lingkungan kita bakal tetap terjaga. Insya Allah kita bakal tetap nyaman, akan tetap aman. Kita ngapa-ngapain, kita dalam hal positif kita melaksanakan apapun kegiatan, kita bakal enak, bakal nyaman. Kemudian membela negara dari bahaya perpecahan internal dan eksternal. Nah, membela negara bukan hanya tugas TNI saja. Semua warga negara wajib membela negara. Ya, di daerah di negara lain sudah ada istilahnya wajib militer bagi yang usia sekian sampai sekian. Ya, di sekolah bahkan sudah ada di luar negeri itu ya Bu ya. Mungkin di Indonesia ke depannya bakal seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan kita wajib militer, otomatis kita juga bakal akan tumbuh rasa cinta untuk membela negara kita. Itu. Kemudian faktor penguat keutuhan bangsa. Yang pertama ada ideologi Pancasila. Sebagai landasan falsafah negara, Pancasila menjunjung tinggi persatuan dan kerukunan. Itu Pancasila. Ada berapa Bu Pancasila Bu? Ya, ada 5 ya. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika 5 sila tersebut terlaksanakan dengan baik, otomatis Indonesia bakal tetap terjaga keutuhan bangsanya. Kemudian yang keduanya, Undang-Undang Dasar 1945.
sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Ya, ini undang-undang ini yang menjadi pedoman hukum kita di negara kita. Jadi aturan undang-undang yang dibuat sekarang itu pedomannya pegangannya ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Bapak Ibu juga mungkin dulu waktu di sekolah dasar ataupun kegiatan-kegiatan PHBN, Peringatan Hari Besar Nasional, ada juga yang pernah membaca Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena itu teksnya harus dibacakan ya Bapak Ibu. Syukur-syukur sekarang ya ketika di sekolah itu anak sudah ada yang bisa menalar dari isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi tidak usah pakai teks, dia langsung membacakannya. Itu kelebihannya, Bu, ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang menekankan perlunya toleransi dalam menghadapi keberagaman. Nah, ini makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini yaitu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ya, satu jua. Satu jua maksudnya gimana? Kita tetap satu meskipun berbeda-beda. Dari warna kulit kita berbeda, dari bahasa kita berbeda, dari budaya kita berbeda, tapi tetap kita diikat dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika yang berada pada burung Garuda di setiap kantor, bahkan mungkin di rumah juga ada yang mempunyai lambang burung Garuda, di bawahnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ancaman terhadap keutuhan bangsa. Yang pertama ada disintegrasi bangsa, pertikaian yang membahayakan kerukunan masyarakat. Ya, pasti memang selalu ada pertikaian. Tapi ketika kalau misalkan kita bermusyawarah, kita mengungkapkan pendapat, dan ada pendapat lain yang lebih bagus, lebih efektif untuk kelangsungan dalam bermasyarakat, itu yang kita tanamkan. Ya, makanya kalau misalkan kita sedang rapat, kita sedang musyawarah, dengarkanlah dengan baik, dengarkanlah dengan seksama, dan ketika kita punya ide, cobalah ungkapkan. Ya, kemudian yang kedua ada radikalisme, ideologi yang menentang persatuan dan keberagaman. Ya, ada yang menentang Bapak Ibu, mungkin kemarin-kemarin banyak sekali ya, bahkan hal tersebut itu memicu peperangan antar satu sama lainnya. Kemudian korupsi dan nepotisme. Nah, ini yang paling besar Bapak Ibu, ya. Kegiatan korup yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan warga negara. Ya, dan warga negara. Nah, korupsi mungkin semakin kesini semakin menjamur, bahkan di negara kita ada yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, hampir setiap tahun, hampir setiap bulan pasti selalu ada berita tentang korupsi. Bagus nggak itu? Dampak positifnya bagus, berarti ada KPK tersebut itu bekerja dengan baik, bisa menemukan para pejabat yang sedang korupsi. Itu ya salah satu contohnya. Peran generasi muda merawat keutuhan bangsa, menjaga kerukunan dalam bermasyarakat di sekolah, mengakui dan menghormati perbedaan dalam golongan, ras, agama, dan suku bangsa, terlibat aktif dalam kegiatan mempromosikan patriotisme dan kebanggaan nasional. Nah, di sekolah juga sama seperti itu. Ya, Bapak Ibu warga belajar semua juga sekarang sedang melakukan pembelajaran. Kita juga wajib menjaga kerukunan. Kita juga wajib mengakui menghormati perbedaan dalam golongan, ras, agama, suku, dan bangsa. Kemudian terlibat aktif dalam kegiatan mempromosikan patriotisme dan kebanggaan nasional. Tindakan nyata merawat keutuhan bangsa. Yang pertama, bersikap toleran, ya. Kedua, menjaga kerukunan. Ketiga, cinta produk dalam negeri. Nah, cinta produk dalam negeri ini gimana maksudnya? Kita wajib belanja, kita wajib membeli barang-barang hasil produk di negeri kita sendiri. Contoh kasus menjaga keutuhan bangsa, Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda di Indonesia berikrar pada tahun 1928 untuk menjadi satu negara, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia. Gerakan bela negara mendorong semua penduduk, terutama generasi penerus, untuk mencintai negara mereka dengan membekali mereka dengan keterampilan dan pendidikan. Kesimpulannya, merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa ketika dapat menjaga kebersamaan dan mencegah perpecahan dengan mengamalkan sikap toleransi, gotong royong, dan cinta terhadap tanah air kita.
Marilah kita semua bertindak dengan menjunjung tinggi asas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika demi menjaga keutuhan negara tercinta kita, Indonesia Raya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.